Dalam hidup, tidak ada yang benar-benar kita miliki secara mutlak, bahkan orang yang paling kita cintai sekalipun. Stoikisme mengajarkan bahwa segala sesuatu bersifat fana dan berubah, kecantikan, kekayaan, kekuasaan, bahkan gairah. Namun di tengah perubahan itu, ada satu hal yang harus terus kita jaga. Cara kita merespon dunia dengan kebijaksanaan, rasa syukur, dan kebajikan. Pernikahan bukan hanya tentang cinta yang membara di awal, tapi tentang keteguhan hati untuk tetap setia ketika api itu meredup. Dalam keheningan malam, saat kesibukan telah menumpuk dan tubuh mulai menua, disitulah cinta diuji. Bukan dengan kata-kata manis, tetapi dengan ingatan, kepedulian, dan kesetiaan. Kisah berikut ini adalah tentang seorang pria yang nyaris kehilangan segalanya. Hanya karena ia lupa pada hal yang paling penting, hati yang telah bersamanya sejak awal perjuangan. Mari dengarkan baik-baik. Sebuah kisah yang menyentuh tentang cinta, kehilangan, dan penemuan kembali makna rumah tangga melalui kacamata filsafat Stoikisme. Seorang suami hendak melakukan hubungan intim dengan istrinya. Namun istrinya ternyata lelah. Pria ini berpikir bisa selalu memeluk erat seorang wanita yang dia nikahi dan yang pernah memberi kebahagiaan dalam hidupnya. Dia pernah bersumpah untuk selalu membuat istrinya bahagia seumur hidupnya. Seiring berjalannya waktu, pria yang dulu statusnya hanya seorang buruh, kini telah menjadi kepala bagian, lalu membuat perusahaan konstruksi sendiri. Sekarang perusahaannya semakin besar dan terkenal, godaan terhadap dirinya pun semakin banyak. Malam itu, dia membalikkan badan istrinya, hanya sekedar ingin berhubungan suami istri. Namun dia menyadari, kini istrinya semakin menua, tubuh yang langsing kini sudah berisi, kulitnya pun tidak halus lagi. Jika dibandingkan dengan sejumlah wanita cantik di sekelilingnya, dia hanyalah seorang wanita yang kusam. Keberadaan istrinya mengingatkannya pada masa lalu yang sederhana. Dia berpikir, pernikahan ini sudah mencapai titik akhirnya. Dia menyetorkan uang dalam jumlah yang besar ke rekening istrinya agar dapat membeli rumah yang nyaman di pusat kota. Dia bukanlah pria yang tak berperasaan, tidak mengatur kehidupan istrinya. Selanjutnya, dia pun meminta untuk bercerai karena merasa kurang nyaman. Istrinya duduk di hadapannya dengan tenang mendengar alasan perceraiannya. Dan mata istrinya pun terlihat tenang. Namun mereka telah menikah 20 tahun, dia tahu betul semua tentang istrinya. Dia tahu bahwa tatapan tenang istrinya sebenarnya menyimpan rasa perih yang teramat dalam di dalam hati. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat kejam. Hari yang telah ditentukan untuk berpisah pun tiba. Hari itu sesuatu terjadi pada perusahaannya. Ia menyuruh istrinya agar menunggu di rumah sebentar. Saat siang hari, ia akan kembali membantu istrinya pindahan. Pindah ke rumah baru yang telah dibelinya itu, dan 20 tahun pernikahan mereka berakhir sampai di sini. Sepanjang pagi hatinya sangat gelisah. Begitu siang tiba, ia segera kembali ke rumah. Namun rumah sudah sepi, istrinya telah pergi. Di atas meja ia mendapati kunci rumah yang ia belikan untuk istri, buku tabungan, dan sepucuk surat yang ditulis oleh istrinya untuk dia.
Ini adalah surat pertama yang ditulis oleh istrinya untuk dia. Aku sudah pergi, kembali ke rumah orang tua di kampungku. Semua selimut sudah aku cuci dan juga sudah dijemur. Aku menaruhnya di rak sebelah kiri. Saat musim dingin tiba, jangan lupa mengeluarkannya. Semua sepatu kulit sudah kusemir. Jika robek, kamu bisa pergi ke toko sol, sepatu dekat rumah. Kemeja di lemari bagian atas, kaos kaki dan tali pinggang di laci bawah. Setelah aku pergi, jangan lupa minum obat. Lambungmu kurang sehat, saya sudah menyuruh orang membelikan obat lambung untukmu. Dan lagi, kamu selalu lupa membawa kunci saat keluar rumah. Aku sudah menitipkannya pada resepsionis. Jika kamu lupa lagi, ambillah di sana. Saat pagi, jangan lupa tutup jendela sebelum keluar rumah. Air hujan yang masuk akan membasahi lantai. Aku sudah membuatkan pangsit untukmu. Saat pulang, masaklah itu. Setiap huruf yang ditulis istrinya sangat tidak rapi. Namun setiap kata-katanya bagaikan duri yang menusuk ke hati secara bertubi-tubi. Dia perlahan menuju dapur, memasak pangsit yang sudah disiapkan. Dia tiba-tiba berpikir akan 20 tahun yang lalu, dia berdiri di antara tumpukan tiang dan menjadi buruh semen. Tidak jauh dari tumpukan tiang tersebut ada suara yang berteriak, memanggil namanya sambil membawakan pangsit, mengingatkannya akan suara yang membawakan kebahagiaan itu, mengingatkannya akan rasa puas setelah memakan pangsit itu. Seakan baru saja melewati sebuah pesta, mengingatkannya akan masa di mana ia mengucapkan sumpah, "Aku akan membuat wanitaku bahagia." Dia berbalik menuruni tangga dan segera masuk ke mobil. Setengah jam ia sampai di stasiun kereta dan mendapatkan istrinya hendak masuk ke kereta menuju kampungnya. Dengan nada yang tinggi ia berkata, "Kamu mau kemana? Aku begitu lelah kerja setengah hari ini dan tidak ada nasi di rumah. Istri macam apa kamu? Keterlaluan, cepat ikut aku pulang." Dia terlihat sangat galak dan kasar. Istrinya pun dengan mata yang basah mengikutinya dari belakang dan ikut pulang ke rumah. Perlahan-lahan air mata istrinya menjadi bunga mekar. Istrinya tidak tahu, suaminya yang berjalan di depan juga sedang menangis. Saat perjalanan dari rumah menuju stasiun kereta, ia sangat ketakutan. Takut juga tidak menemukan istrinya lagi, takut kehilangan istrinya. Dia memarahi diri sendiri, begitu bodoh, hendak mengusir istri sendiri. Ternyata kehilangan istrinya, seperti kehilangan tulang rusuk. Begitu sakit yang ia rasakan. Pengalaman ini membuat hubungan mereka semakin erat setiap harinya. Dalam ajaran Stoik, yang terpenting bukanlah apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi bagaimana kita merespon dengan hati yang jernih dan pikiran yang sadar. Kebahagiaan tidak datang dari mengejar hal-hal baru, tapi dari menghargai yang telah kita miliki sebelum semuanya terlambat. Pria itu akhirnya menyadari, wanita yang tampak lelah dan tak lagi muda itu bukanlah beban, melainkan rumah bagi jiwanya. Ia sadar bahwa kehidupan yang ia bangun selama puluhan tahun bukanlah hasil dari ambisi semata, tetapi karena ada seseorang yang sabar berjalan di sisinya. Begitulah cinta dalam pandangan Stoik, bukan tentang siapa yang paling menarik hati, tapi siapa yang tak pernah meninggalkanmu. Bahkan saat kau sendiri hampir pergi dari dirimu sendiri. Maka bersyukurlah, rawatlah, dan sadarlah bahwa yang sederhana seringkali adalah yang paling berharga. Karena pada akhirnya, seperti kata para filsuf Stoik, yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan,
tapi penyesalan karena tidak menyadari nilai sesuatu saat ia masih ada di depan mata. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikanlah kepada orang-orang terdekatmu. Jadikan ini pengingat bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tetap bertahan. Jangan lupa untuk ikuti channel ini untuk mengubah cara berpikir dalam kehidupanmu. Semoga cerita ini bisa membuka jalan pikiranmu dan menyelamatkan banyak pasangan yang dalam kehancuran.